Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimba Hussein dari kelas Manajemen Keuangan A 2017. Nah, kali ini saya ingin menjelaskan materi sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. Baik, yang pertama yang akan saya jelaskan sumber dana jangka menengah. Sumber dana jangka menengah adalah sumber dana atau pendapatan yang jangka waktunya lebih dari 1 tahun atau kurang lebih dari 10 tahun. Pentingnya sumber dana jangka menengah karena kebutuhan dana yang tidak dapat dipenuhi dengan sumber dana jangka pendek di satu pihak dan juga sulit dipenuhi dengan sumber dana jangka panjang. Sebenarnya istilah jangka menengah, jangka pendek maupun jangka panjang hanyalah sebab istilah saja. Ada yang beropini bahwa sumber keuangan perusahaan yang berjangka di bawah 5 tahun masih merupakan sumber dana jangka pendek, bukan jangka panjang. Ada juga yang menyebutkan bahwa sumber dana yang berjangka waktu di atas 3 tahun hanya pendapatan jangka panjang yang sifatnya berbeda dengan mengelompokkan sumber dana. Namun, yang paling pentingnya bahwa sumber dana yang dimaksud itu bisa memenuhi kebutuhan keuangan perusahaan. Adapun jenis-jenis sumber dana jangka menengah. Yang pertama, term loan atau pinjaman berjangka, yaitu salah satu jenis pembiayaan jangka menengah yang dikeluarkan oleh komersil bank, asuransi dana pensiun, lembaga pembiayaan, pemerintah, dan supplier. Term loan memiliki biaya lebih rendah dibanding dengan penerbitan obligasi ataupun saham, karena biaya lainnya dihubungkan dengan penerbitan obligasi atau saham. Dibandingkan dengan pembiayaan jangka pendek, term loan mempunyai kelebihan pada panjangnya periode pinjaman sehingga peminjam dapat memanfaatkan pinjaman tersebut lebih lama lagi. Dari kreditur, term loan ini dapat diperjualbelikan jika sewaktu kreditur membutuhkan pengembalian dana. Term loan memiliki tingkat suku bunga yang dipengaruhi beberapa bagian. Yang pertama, jumlah nominal pinjaman. Kedua, lama jatuh tempo. Ketiga, utang yang telah dimiliki perusahaan sebelumnya. Keempat, kemampuan arus kas perusahaan dan faktor lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu equipment loan atau pinjaman peralatan, yaitu pendanaan jangka menengah yang bertujuan untuk mengadakan peralatan bagi perusahaan. Equipment loan biasanya diberikan oleh bank konvensional, penjualan perlengkapan, perusahaan asuransi, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan lainnya. Adapun dua instrumen yang dipergunakan untuk membiayai equipment loan. Yang pertama, melalui kontrak penjualan kondisional, dan kedua, hipotek barang bergerak. Adapun contohnya yaitu apabila perusahaan menggunakan kontrak perusahaan penjualan kondisional untuk membiayai pembelian perlengkapan, maka penjualan akan menahan sebagian perlengkapan sampai pembeli melunasi keseluruhan pembiayaan sesuai kontraknya. Leasing atau sewa guna usaha persetujuan atas dasar kontrak di mana pemilik dari aktiva atau pihak yang menyewakan aktiva menginginkan pihak lain atau penyewaan untuk menggunakan jasa dari aktiva tersebut sesama periode waktu tertentu. Contoh leasing, yang pertama sell and lease atau jual dan disewakan. Yang kedua operation lease atau service. Dan ketiga financial lease atau capital lease, yaitu tidak menanggung perawatan. Selanjutnya sumber dana jangka panjang, yaitu pendanaan untuk memenuhi kebutuhan perusahaan yang pengembaliannya dalam jangka waktu yang lama dan manfaat yang akan dirasakan dalam waktu yang lama juga. Adapun alasan manajemen keuangan perusahaan. Yang pertama, kebutuhan dana dalam jumlah besar yang dibutuhkan untuk diinvestasikan di perusahaan. Kedua, laba ditahan, perusahaan tidak mencukupi atau tidak ada untuk memenuhi kebutuhan pendanaan perusahaan. Jenis sumber dana jangka panjang yaitu obligasi. Obligasi merupakan surat pengakuan hutang perusahaan kepada pihak lain yang memiliki nilai nominal tertentu dan jangka waktu tertentu, serta perusahaan yang mengeluarkannya diwajibkan membayar bunga tertentu yang tertera pada surat tersebut. Adapun istilah-istilah dalam obligasi. Yang pertama, nilai nominal. Nilai nominal merupakan obligasi mengacu kepada jumlah yang dibayarkan pada pemberi pinjaman pada saat obligasi mencapai maturitas atau jumlah tempo. Kedua, nilai bunga, yaitu tingkat bunga obligasi yang dinyatakan suku bunga kupon. Adapun jenis-jenis obligasi, yang pertama debitur. Debitur merupakan hutang jangka panjang atau obligasi tanpa jaminan. Kedua, debitur bernilai rendah merupakan hutang tanpa jaminan dengan tuntutan terhadap aktiva di bawah debitur.
Ketiga, obligasi penghasilan. Suatu perusahaan wajib membayar bunga atau obligasi penghasilan hanya pada saat perusahaan mendapatkan keuntungan. Keempat, obligasi sampah, yaitu obligasi sampah yang disebut obligasi yang memberikan hasil tinggi dan tanpa menggunakan jaminan. Kelima, obligasi hipotek adalah obligasi yang diterbitkan dengan jaminan hipotek kekayaan perusahaan penerbitan obligasi. Keenam, obligasi berseri, yaitu obligasi yang diterbitkan pada waktu yang sama dan tanggal yang sama pada saat jatuh tempo serta bunga yang berbeda. Adapun saham preferred, yaitu tanda bukti kepemilikan atau penyertaan pemegang atau perusahaan yang mengeluarkan saham tersebut. Saham biasa merupakan pemegang saham biasa yang merupakan pemilik aktif perusahaan. Adapun istilah-istilah saham, yang pertama, saham diorisasi, yaitu saham yang diterbitkan pada saat saham beredar. Kedua, nilai nominal merupakan saham yang terbiasa dapat diorisasi dengan tanpa nilai nominal. Ketiga, nilai buku dan nilai likuidisasi merupakan nilai buku per lembar saham biasa modal sendiri para pemegang saham, yaitu total aktiva dihitung utang dan saham preferred. Keempat, nilai pasar merupakan per lembar saham merupakan harga yang berlaku sekarang di mana saham berdagang. Adapun hak pemegang saham terbagi atas 4. Yang pertama, hak memberikan suara. Kedua, hak untuk memberi saham baru. Ketiga, hak memperoleh pembayaran dividen. Dan yang terakhir, hak atas aktiva setelah pembiayaan yang lebih senior dalam likuidisasi. Itulah dari sekian penjelasan tentang sumber dana jangka menengah dan sumber dana jangka panjang. Terima kasih.